500 ton logam tidak seharusnya mengapung. Ini adalah kemustahilan fisik. Massa yang setara dengan 100 gajah menantang gravitasi pada 900 km per jam. Namun, apa yang tampak seperti sihir sebenarnya adalah duel hebat melawan hukum alam semesta. Ini bukan hanya tentang mesin yang kuat. Ini adalah koreografi yang tidak terlihat antara tekanan, udara, dan bentuk sayap. Hari ini kita mendekonstruksi dari awal mukjizat sehari-hari yang memungkinkan raksasa baja memperlakukan bumi sebagai sekadar saran belaka. Mari kita lepas landas. 12 detik yang mengubah segalanya. Wright bersaudara. Pada awal abad ke-20, perlombaan untuk penerbangan bermesin adalah sebuah teka-teki dengan banyak kepingan yang terlepas. Beberapa penemu sudah dekat, namun dua pembuat sepeda rendah hati dari Dayton, Ohio, yang memecahkan seluruh persamaan tersebut. Wilbur dan Orville Wright bukan akademisi, tetapi mereka memiliki metodologi yang sempurna dan wawasan yang jenius. Mereka mempelajari Cayley dan terutama Lilienthal. Mereka memahami bahwa tantangan besar yang tertunda bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu untuk naik, tetapi mengendalikannya di 3 poros ruang begitu ia berada di udara. Sementara pesaing seperti Samuel Langley dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat fokus pada tenaga kasar, Wright bersaudara terobsesi dengan kendali. Inovasi besar mereka, hasil dari pengamatan tentang bagaimana burung menekuk ujung sayap mereka, adalah pelengkungan sayap melalui puntiran. Mereka merancang mekanisme menggunakan kabel yang dapat memuntir atau melenturkan ujung sayap biplan mereka, flyer, untuk memiringkan pesawat ke satu sisi atau sisi lainnya. Ini mengendalikan alabeo, kemiringan lateral. Untuk cabeceo, naik atau turunnya hidung pesawat, mereka menggunakan lift kecil di depan pesawat, sebuah kendali kedalaman kanar, dan para guinyada berbelok ke kiri atau kanan. Mereka menyertakan kemudi vertikal di bagian belakang. Hal yang revolusioner adalah mereka menghubungkan kemudi-kemudi ke mekanisme alabeo, mengordinasikan gerakan untuk melakukan belokan yang halus dan terkoordinasi, bukan kacau. 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, Carolina Utara, dengan angin kencang dan dingin yang menusuk, semuanya diuji. Orville berbaring di atas sayap bawah, mesin 12 tenaga kuda mulai hidup, dan peralatan kain serta kayu mulai menggelinding di atas rel. Di ujung lintasan ia naik. Penerbangan pertama berlangsung selama 12 detik dan menempuh 37 meter. Tampaknya tidak berarti sampai Anda memahami apa artinya. Itu adalah pertama kalinya sebuah mesin yang lebih berat dari udara, didorong oleh kekuatannya sendiri, melakukan penerbangan berkelanjutan, terkendali, dan, yang paling penting, sepenuhnya dapat dikemudikan oleh pilotnya. Wright bersaudara tidak hanya terbang, mereka telah menemukan protokol kontrol yang pada intinya masih digunakan hari ini oleh setiap pesawat komersial di planet ini. Setiap kali seorang pilot menggerakkan tuas kendali atau side stick untuk berbelok, ia menerapkan logika yang sama seperti yang diterapkan saudara-saudara itu dengan kabel dan katrol. Itu adalah 12 detik yang membuka pintu bagi semua yang datang setelahnya. Evolusi yang cepat, dari kain dan kayu ke langit baja. Setelah kesuksesan Wright bersaudara, kemajuan dipercepat secara dramatis. Jika penerbangan sebelumnya adalah tetesan, ia berubah menjadi aliran deras. Perang Dunia Pertama bertindak sebagai tungku inovasi paksa. Dalam hitungan bulan, pesawat pengintai yang rapuh berubah menjadi pesawat tempur yang lincah dan pengebom yang mumpuni. Mesin ditingkatkan, aerodinamika disempurnakan, dan instrumen dasar dikembangkan. Penerbangan berhenti menjadi keingintahuan untuk menjadi senjata, dan dalam prosesnya ia matang dengan langkah raksasa. Dengan perdamaian datanglah ambisi baru, membawa teknologi ini ke layanan sipil. Penerbangan komersial terjadwal pertama dalam sejarah terjadi pada 1 Januari 1914 antara Saint Petersburg dan Tampa, di Florida. Dioperasikan oleh maskapai Saint Petersburg Tampa Airboat, pilot Tony Janus mengangkut 1 penumpang, wali kota Abram Vail, dalam pesawat amfibi Benways 14 selama perjalanan 34 km yang berlangsung selama 23 menit. Tiketnya seharga $400, sebuah kekayaan untuk masa itu. Itu bukan penerbangan yang nyaman atau massal, tetapi itu adalah percikannya. Ini membuktikan bahwa orang bersedia membayar untuk kecepatan udara. Dalam dekade-dekade berikutnya, pesawat seperti Ford Trimotor dan, terutama, Douglas DC-3 yang legendaris, mengubah impian itu menjadi sebuah industri.
DC-3 yang diperkenalkan pada 1936 adalah pesawat pertama yang membuat transportasi penumpang dapat diandalkan dan menguntungkan tanpa perlu subsidi pos. Ia menghubungkan benua dan mendefinisikan konsep perjalanan udara modern. Tetapi lompatan berikutnya adalah kuantum. Sampai saat itu, semua pesawat menggunakan mesin piston dan baling-baling. De Havilland Comet dari Inggris yang mulai beroperasi pada 1952 mengubah segalanya. Itu adalah pesawat komersial bermesin jet pertama di dunia. Perbedaannya bukan hanya pada kecepatan, meskipun menggandakan kecepatan pesawat baling-baling sudah merupakan revolusi. Keuntungan sebenarnya ada pada ketinggian. Mesin jet efisien di udara yang tipis. Komet dapat terbang di atas sebagian besar turbulensi meteorologi pada sekitar 12.000 meter di lapisan tipis di mana hambatan udara jauh lebih rendah. Ini menawarkan perjalanan yang lebih halus, lebih cepat, dan secara teori lebih efisien. Terlepas dari masalah awal yang tragis berupa kelelahan logam yang menyebabkan desain ulang, Komet menandai jalannya. Ia telah menunjukkan bahwa masa depan adalah milik mesin jet, dan begitulah raksasa-raksasa itu tiba. Boeing 747, sang jumbo jet, yang diperkenalkan pada 1970 adalah revolusi lainnya, bukan karena teknologi propulsi, tetapi karena skalanya. Ia menggandakan kapasitas penumpang, menurunkan biaya per kursi secara drastis, dan mendemokratisasi perjalanan udara antar benua. Tiba-tiba, terbang ke benua lain berhenti menjadi kemewahan bagi segelintir orang dan menjadi kemungkinan bagi jutaan orang. Itu adalah sebuah kota dengan sayap. Akhirnya, Airbus A380 yang terbang pertama kali pada 2005 mewakili puncak rekayasa badan pesawat lebar. Dengan 2 dek penuh di sepanjang seluruh panjangnya, mampu mengangkut lebih dari 800 orang dalam konfigurasi maksimum. Itu adalah pernyataan ambisi teknis. Ini membuktikan bahwa bahkan batas ukuran dapat dirancang ulang. Evolusi ini, dari kain ke komposit karbon, dari 12 detik ke 12 jam otonomi, adalah buah dari obsesi yang disempurnakan dengan setiap pelajaran, dengan setiap kegagalan, dan dengan setiap kemenangan. Keseimbangan yang tidak terlihat, 4 gaya terbang. Untuk memahami bagaimana salah satu dari raksasa ini tetap berada di udara, dari Flyer hingga A380, kita harus berbicara tentang kerangka dasar. Ini adalah tata bahasa dasar penerbangan yang ditetapkan oleh Cayley dan dipraktikkan di setiap saat. Ini adalah 4 gaya terbang dan interaksinya adalah tarian yang konstan dan tepat. Yang pertama dan yang paling jelas adalah berat. Ini adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada massa pesawat. Ia menariknya tanpa istirahat langsung ke pusat bumi. Ia adalah musuh alami kita, gaya yang dicoba untuk dilawan oleh setiap desain aeronautika. Tanpa ada yang menentangnya, pesawat hanyalah sebuah proyektil yang jatuh. Yang kedua, yang paling misterius dan krusial adalah gaya angkat. Ini adalah gaya yang melawan berat. Ia dihasilkan terutama oleh aliran udara di sekitar sayap dan bertindak tegak lurus terhadap arah penerbangan ke arah atas. Ini adalah mukjizat teknik yang mengubah sebongkah logam menjadi seekor burung. Jika berat menarik ke bawah, gaya angkat adalah lengan tidak terlihat yang mendorong ke atas. Bagaimana tepatnya ia dihasilkan adalah kisah menarik yang akan kita jelajahi secara mendalam. Tetapi untuk sekarang, mari kita pahami sebagai hasil dari udara yang berinteraksi dengan bentuk khusus sayap. Yang ketiga adalah dorongan. Ini adalah gaya yang mendorong pesawat ke depan. Ia dihasilkan oleh mesin, baik itu baling-baling yang menyekrup udara atau mesin jet yang mengeluarkan gas pada kecepatan tinggi. Dorongan mengalahkan inersia dan, yang paling penting, memungkinkan pesawat bergerak cukup cepat sehingga udara mengalir di atas sayap dan menghasilkan gaya angkat tersebut. Tanpa dorongan, tidak ada kecepatan. Tanpa kecepatan, tidak ada gaya angkat. Yang keempat adalah hambatan, juga disebut drag. Ini adalah gaya yang menentang gerakan ke depan. Ini adalah gesekan udara terhadap badan pesawat, tekanan yang menumpuk di depan pesawat, pusaran turbulensi yang ditinggalkan di belakangnya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk bergerak melalui cairan. Semakin cepat Anda pergi, semakin besar hambatannya. Sekarang, keajaiban penerbangan yang stabil bukan pada menghilangkan salah satu dari gaya-gaya ini, melainkan pada menyeimbangkannya. Bayangkan sebuah timbangan dengan 2 piringan yang sejajar sempurna.
Agar pesawat terbang lurus dan sejajar, pada kecepatan konstan, keseimbangan ganda harus dicapai. Gaya angkat harus persis sama dengan berat. Jika gaya angkat lebih besar, pesawat naik. Jika berat lebih besar, pesawat turun. Dorongan harus persis sama dengan hambatan. Jika dorongan lebih besar, pesawat melaju. Jika hambatan lebih besar, pesawat melambat. Seorang pilot atau pilot otomatis pada dasarnya adalah ahli keseimbangan. Untuk naik, ia tidak hanya menarik setir. Ia sedikit meningkatkan dorongan untuk menambah kecepatan, yang menghasilkan lebih banyak gaya angkat, dan kemudian menyesuaikan kendali untuk mengarahkan kelebihan gaya angkat tersebut ke atas. Untuk turun, ia mengurangi dorongan, membiarkan hambatan menang sesaat, kehilangan kecepatan, dan oleh karena itu, gaya angkat. Ini adalah permainan gaya yang konstan, sebuah dialog tanpa suara antara mesin dan hukum fisika. Inilah dasarnya. Dengan timbangan tidak terlihat ini dipahami, kita siap untuk memasuki jantung misteri, menemukan dengan tepat bagaimana potongan logam melengkung, yaitu sayap, berhasil menghasilkan gaya ajaib yang menopang segalanya, gaya angkat. Rahasianya ada pada lengkungan, bagaimana sayap menciptakan gaya dari ketiadaan. Gaya angkat, itulah kata ajaibnya. Sampai sekarang kita tahu bahwa ia melawan berat, tetapi bagaimana ia muncul dari interaksi antara udara dan sepotong logam. Ini bukan sekadar satu trik, melainkan kombinasi hebat dari dua prinsip fisik dasar yang bekerja secara harmonis. Yang pertama adalah prinsip Bernoulli. Bayangkan sebuah sayap dalam potongan melintang. Profil aerodinamisnya, ia tidak simetris, bagian atas, ekstrados, jauh lebih melengkung daripada bagian bawah, intrados, yang hampir datar. Ketika pesawat bergerak maju, massa udara mendekati tepi depan sayap dan terbagi. Satu bagian mengalir ke atas, bagian lain ke bawah. Inilah kuncinya. Udara yang mengalir melalui ekstrados yang melengkung harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk bersatu kembali dengan rekannya di tepi belakang dalam waktu yang sama. Untuk mencapainya, ia harus berakselerasi. Dan menurut Bernoulli, dalam cairan yang bergerak, peningkatan kecepatan membawa serta penurunan tekanan. Oleh karena itu, di atas sayap kita memiliki udara yang cepat dan tekanan rendah. Sementara itu, melalui intrados, jalannya lebih lurus dan pendek. Udara mengalir lebih lambat dan, akibatnya, mempertahankan tekanan yang lebih tinggi. Hasilnya adalah perbedaan tekanan, tinggi di bawah, rendah di atas. Alam membenci ketidakseimbangan, sehingga area bertekanan tinggi mendorong ke arah area bertekanan rendah, memberikan gaya bersih ke arah atas pada sayap. Ini adalah sumber krusial gaya angkat, tetapi itu bukan satu-satunya. Disinilah prinsip kedua masuk. Hukum ketiga Newton. Untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Sebuah sayap tidak pasif. Ia secara harfiah membentuk alam semesta di sekitarnya. Bentuk dan kemiringannya mengalihkan massa udara yang sangat besar ke arah bawah. Pikirkanlah, sayap saat mengenai aliran udara mengarahkannya ke tanah. Reaksi terhadap tindakan mendorong udara ke bawah ini adalah udara mendorong sayap ke atas dengan gaya yang setara. Efek pengalihan aliran ini sangat kuat ketika sayap lebih miring terhadap angin. Kemiringan ini membawa kita ke konsep yang paling penting setelah bentuk sayap, sudut serang. Ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis sayap, garis lurus dari tepi depan ke tepi belakang, dengan arah aliran udara yang mendekat. Bayangkan itu sebagai sikap di mana sayap memotong udara. Meningkatkan sudut serang, mengangkat hidung pesawat, tidak hanya meningkatkan pengalihan udara ke bawah, memperkuat efek Newton, tetapi juga mempertegas lengkungan jalur udara di atas sayap, mengintensifkan efek Bernoulli. Ini adalah kendali utama gaya angkat. Namun, kekuatan ini memiliki batas yang berbahaya, kehilangan gaya angkat atau stall. Jika sudut serang menjadi terlalu tajam, aliran udara di atas ekstrados terpisah dari permukaan, menjadi turbulen dan kacau. Gaya angkat anjlok secara tiba-tiba dan hambatan melonjak. Pesawat secara harfiah berhenti menggigit udara secara efisien dan mulai jatuh. Oleh karena itu, pengelolaan sudut serang, terutama pada fase lambat lepas landas dan mendarat, sangatlah krusial. Dan disinilah teknik menunjukkan kecerdikannya yang paling nyata, sayap yang bertransformasi. Sayap yang bertransformasi, flap, slat, dan spoiler. Sayap tetap, betapapun sempurnanya ia dirancang, memiliki jangkauan efisiensi yang terbatas. Ia tidak dapat menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk terbang lambat dan aman saat lepas landas dan mendarat, dan pada saat yang sama menjadi tipis dan efisien untuk perjalanan pada kecepatan tinggi. Solusinya,
membuatnya bervariasi. Seolah-olah seekor burung dapat mengubah bentuk dan ukuran sayapnya sesuai kebutuhan. Untuk fase kecepatan rendah, flap dan sled digunakan. Flap adalah panel di tepi belakang sayap yang, ketika dijulurkan ke bawah dan ke belakang, mencapai dua hal. Mereka meningkatkan lengkungan profil sayap secara drastis, memperkuat efek Bernoulli, dan memperluas area permukaan efektifnya. Ini seperti memperbesar sayap untuk sementara. Slat adalah pasangannya di tepi depan. Mereka bergeser ke depan, menciptakan celah terkendali yang menyalurkan udara dengan lebih halus di atas ekstrados, menunda pemisahan aliran, dan memungkinkan sudut serang yang lebih tinggi tanpa mengalami stall. Ini sangat penting untuk mendarat pada kecepatan minimum yang aman. Bersama-sama, flap dan sled dapat meningkatkan gaya angkat hingga 80 atau 90%, memungkinkan pesawat seberat 200 ton terbang secara stabil pada kecepatan hanya 250 km per jam. Begitu berada di darat atau untuk mengendalikan penerbangan, spoiler, juga disebut aileron tempur atau speed brakes, mulai beraksi. Ini adalah panel di bagian atas sayap yang terangkat. Fungsinya berlawanan, merusak atau mencuri gaya angkat. Dengan mengganggu aliran halus di atas sayap, mereka menghancurkan gaya angkat secara terkendali, mentransfer berat pesawat ke roda agar rem bekerja dengan lebih efektif. Mereka juga digunakan sebagai rem aerodinamis di udara untuk kehilangan ketinggian dengan cepat tanpa mempercepat secara berlebihan. Kendali ala Beo, kemiringan lateral untuk berbelok, didelegasikan terutama kepada aileron, yang merupakan permukaan bergerak di ujung luar sayap. Untuk berbelok ke kiri, aileron kiri terangkat, mengurangi gaya angkat pada sayap itu, dan aileron kanan diturunkan, meningkatkan gaya angkat, membuat pesawat miring. Koordinasi permukaan ini, yang diwarisi langsung dari intuisi Wright bersaudara, adalah apa yang mengubah sekumpulan gaya menjadi penerbangan yang terarah dan elegan. Jantung yang menderu, mengungkap mesin turbofan. Agar semua balet aerodinamis ini terjadi, diperlukan gaya raksasa yang mendorong pesawat melalui udara. Mesin yang dominan saat ini adalah turbofan rasio derivasi tinggi, sebuah mahakarya efisiensi. Lupakan gambaran sederhana tentang hisap dan buang. Lebih tepat memikirkannya sebagai kipas raksasa yang digerakkan oleh mesin jet yang sangat halus. Proses dimulai dengan kipas, bilah masif yang Anda lihat di depan. Ini adalah elemen yang paling khas. Dari setiap 100 kg udara yang masuk, sekitar 80 hingga 90 tidak masuk ke inti mesin. Ini adalah aliran derivasi atau bypass. Ia hanya dipercepat oleh kipas dan dikeluarkan secara langsung, menghasilkan sebagian besar dorongan, sekitar 80% pada mesin yang paling modern, secara senyap dan efisien. Sisa udara, aliran primer, dikompresi. Ia melewati serangkaian cakram berputar dengan bilah kecil, kompresor, yang menekannya pada tekanan puluhan kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Udara yang padat dan panas ini masuk ke ruang pembakaran, di mana semprotan halus bahan bakar disuntikkan dan dinyalakan. Ledakan terkendali yang dihasilkan menghasilkan gas pada suhu dan kecepatan yang sangat besar. Gas-gas ini, dalam perjalanannya keluar, melewati serangkaian cakram lain dengan bilah, turbin. Misinya sangat krusial, mengekstrak energi dari gas yang mengamuk untuk menggerakkan, melalui poros, baik kompresor di depan maupun, yang paling penting, kipas yang sangat besar. Ini adalah siklus mandiri, pembakaran menggerakkan turbin, yang menggerakkan kompresor dan kipas, yang memasukkan lebih banyak udara untuk pembakaran. Akhirnya gas sisa, yang masih pada kecepatan tinggi, keluar melalui nosel, berkontribusi pada dorongan yang tersisa. Kejeniusan desain bypass tinggi ini adalah ekonominya. Dengan menggerakkan massa udara yang sangat besar pada kecepatan sedang, bypass, ia jauh lebih efisien dan senyap daripada mesin jet murni yang mengeluarkan massa kecil pada kecepatan ekstrim. Mesin seperti General Electric GE-90 yang menggerakkan Boeing 777 dapat menghasilkan dorongan lebih dari 515 kN, cukup untuk mengangkat berat 50 mobil keluarga. Dan ia melakukannya dengan mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar per penumpang kilometer daripada mobil modern di jalan raya. Koreografi penerbangan, dari aspal ke langit dan kembali lagi. Dengan panggung yang siap, gaya-gaya telah dipahami, sayap yang dapat bertransformasi, mesin yang menderu, saatnya menyaksikan koreografi lengkapnya. Koreografi pertama adalah lepas landas.
Di kabin, pilot mengonfigurasi flap ke posisi tertentu. Menara memberikan izin, tangan diletakkan di atas tuas tenaga dan mendorongnya sepenuhnya ke depan, memilih rezim toga, take off garis miring go around. Mesin berakselerasi hingga menderu rendah dan kuat. Pesawat mulai menggelinding, awalnya lambat, kemudian dengan akselerasi yang menekan Anda ke kursi. Perwira pertama mengumumkan kecepatan kritis, 80 knot. Sebuah kontrol instrumen. Kemudian tiba V1, kecepatan keputusan. Di bawah itu, Anda dapat membatalkan lepas landas jika ada kegagalan. Di atas itu, Anda berkomitmen untuk lepas landas. Landasan pacu tidak lagi cukup untuk mengerem. Beberapa detik kemudian, VR, kecepatan rotasi. Komandan menarik perlahan tapi pasti side stick atau kolom kendali. Hidung terangkat, sudut serang meningkat. Roda utama berhenti menyentuh aspal. Beberapa detik lagi, dan roda hidung juga terlepas. Pesawat telah meninggalkan tanah. Flap ditarik secara bertahap, dan pendakian awal dimulai pada sudut 10 hingga 15 derajat ke arah langit yang cerah. Begitu melewati fase pendakian awal, pesawat menuju ke ketinggian jelajahnya, biasanya antara 9.500 dan 12.000 meter. Di sini, keseimbangan sempurna tercapai. Udara sangat tipis sehingga hambatan berkurang drastis, tetapi masih cukup untuk sayap bekerja dan mesin bernapas. Pesawat terbang di atas cuaca badai. Pilot otomatis diaktifkan, mempertahankan sikap dan arah dengan presisi milimeter. Konsumsi bahan bakar sangat optimal. Saat pesawat menjadi lebih ringan karena membakar bahan bakar, ia dapat melakukan step climb atau pendakian bertahap, naik ke tingkat penerbangan yang lebih tinggi untuk terbang lebih efisien lagi. Ini adalah alam kebosanan yang mulia, di mana mesin memenuhi tujuannya selama berjam-jam dengan ketenangan yang hampir membosankan. Koreografi terakhir adalah yang paling rumit, pendaratan. Semuanya adalah tentang pengurangan dan presisi. Pilot mengurangi tenaga dan memulai penurunan dari ketinggian jelajah. Pada pendekatan akhir, mereka mengonfigurasi pesawat. Flap pada ekstensi maksimum, roda pendaratan turun. Ini memaksimalkan gaya angkat dan hambatan, memungkinkan kecepatan rendah dan terkendali pada jalur luncur. Sebuah jalur tidak terlihat 3 derajat menuju landasan pacu. Pesawat menjadi glider yang berat dan kuat. Hanya beberapa meter dari tanah, manuver paling halus dilakukan, flare atau pembulatan. Pilot mengangkat hidung dengan lembut, mengurangi sudut serang dan laju penurunan untuk mencapai kontak halus dengan roda utama. Pada saat kontak, spoiler terbuka secara otomatis, mematikan gaya angkat dan menambatkan pesawat ke tanah. Pembalik dorongan diaktifkan. Pintu-pintu di mesin mengarahkan sebagian aliran dorongan ke depan, menghasilkan gaya pengereman yang brutal. Bersama dengan rem roda, mereka berhasil menghentikan sang raksasa dalam sepersekian jarak yang ia gunakan untuk lepas landas. Dari kemarahan terkendali saat lepas landas hingga penahanan elegan saat mendarat, setiap gerakan adalah sains terapan. Di luar dasar-dasar, stabilitas, material, dan masa depan. Tetapi sebuah pesawat tidak hanya harus terbang, ia harus mau terbang lurus. Kualitas itu disebut stabilitas inheren. Desain klasik dengan sayap di tengah, ekor di belakang dan berat yang terdistribusi, menciptakan sebuah keseimbangan. Bidang ekor horizontal, stabilisator dan elevator bertindak sebagai sayap terbalik kecil, menghasilkan gaya ke bawah yang melawan kecenderungan alami pesawat untuk menukik, menurunkan hidung. Ini adalah sistem yang mengoreksi diri sendiri. Jika hidung naik terlalu tinggi, gaya pada ekor meningkat, mendorongnya ke bawah lagi. Ini adalah rekayasa yang mengantisipasi kesalahan. Material telah menjadi revolusi senyap lainnya. Dari linen dan kayu pada flyer, kita beralih ke aluminium yang mendominasi abad ke-20. Hari ini, pesawat seperti Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 dibangun lebih dari 50% dengan komposit serat karbon. Material ini lebih ringan, lebih kuat, dan tidak mengalami kelelahan seperti logam. Mereka memungkinkan kabin bertekanan pada ketinggian yang lebih tinggi dengan kelembapan yang lebih tinggi, mengurangi jet lag, jendela yang lebih besar, dan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih unggul. Pesawat tidak hanya terbang, ia terbang lebih baik, lebih bersih, dan dengan kenyamanan lebih besar berkat kimia mutakhir. Dan masa depan sudah ada di papan desain dan di lintasan uji. Mesin dengan rasio derivasi yang lebih tinggi lagi akan datang. Beberapa tanpa penutup luar tradisional, open rotor. Desain disruptif sedang dieksplorasi.
sayap ultra panjang dan tipis yang diikat dengan penyangga untuk mengurangi hambatan, atau bahkan badan pesawat yang terintegrasi di mana tubuh dan sayap menyatu menjadi satu bentuk aerodinamis tunggal. Tujuan akhirnya adalah dekarbonisasi dengan pertaruhan teguh pada bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan dalam jangka panjang pada propulsi listrik atau hidrogen untuk jarak pendek. Perjalanan yang dimulai dengan mimpi dan 12 detik penerbangan yang tidak stabil masih jauh dari selesai.